suka ada hoax pengandaran ombak tinggi dan sebagainya. Nah, saya minta ke dinas pariwisata untuk mengantisipasi pengandaran ombak. Ya, dan kita lebih siap lagi. Nanti yang di lapangan itu sementara Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natal, siapa perayaan Natal di mana saja? Terutama kan di Bintang Timur tuh. Siapa? Oh, ada siapa dari mana siapa? Kaitan dengan Natal Pak Bupati kemarin tanggal 14, pertama-tama izinkan saya mewakili FKUB Pak Bupati. Kebetulan FKUB dengan Kesbangpol hari ini ada kegiatan di Bandung. Saya mewakili FKUB. Kemarin tanggal 14 ada rapat kita di Kesbangpol untuk ibadah Natal. Hadir pada saat itu dari perwakilan dari Katolik hingga dari Protestan, khususnya Protestan, dan suratnya informasinya Pak Bupati hari ini baru akan disampaikan ke FKUB, ke Kesbangpol dan ke Kemenang. Jadi untuk di Katolik itu masih di Wisma Bintang Timur Pak Bupati, Wisma Bintang Timur, dan suratnya katanya hari ini, mudah-mudahan siang juga bisa ditindaklanjuti. Kemudian juga ada Pantai Kos, kemudian juga disampaikan dan Satpol PP itu dengan sama dengan kepolisian dan sebagainya. Selanjutnya Pak Kapolres sudah sampaikan itu ketua Wakil dari Ustaz, mohon segala sesuatu yang dimulai kita baca doa. Kita baca doa supaya apa yang kita lakukan di hari ini Allah ijabah. Tidak ada sesuatu di dunia ini kalau tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Mau di demo 1000 demonstran kalau Allah nggak ridho tidak. Ya, saya mohon maaf, saya usul semua kegiatan Pak Tonton, mohon maaf, saya nggak paham tentang standar keamanan wisata. Standar keamanan wisata. Mohon nanti Bapak mati lagi, apakah yang harus dipersiapkan? Dan nanti kalau ada kejadian-kejadian bahwa kita sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur. Yang kedua, Pak Petugas, tolong tentang COVID. Karena sekarang mohon maaf Pak Didi alergi dan trauma dengan kemarin COVID, jadi kita harus siap. Jadi jangan cuma takut, apa yang harus kita lakukan Pak? Sedetail mungkin. Oke, dari mulai alat-alat semuanya dan seterusnya. Kemudian walaupun Natal dan Tahun Baru, tapi tidak ada salahnya bahwa kita semua melakukan itu juga jangan terlena dengan kebersihan masjid, keamanan masjid, musola, kamar mandi dan sebagainya, fasilitas umum supaya dipersiapkan. Karena pasti semua pengunjung itu melihat muka kita itu dari kamar mandi, dari tempat musola, untuk mencerminkan adalah kepribadian kita. Apalagi Pak Bupati, wah kamar mandinya bersih, masjidnya bagus, alhamdulillah, mencerminkan bahwa kita seorang Muslim yang sejati. Kamar mandinya bersih, masjidnya juga bersih, jadi kita nyaman. Kemudian Pak Bupati. doa dulu. Iya, sudah mulai ya. Saya kira standar tuh. Standarnya bisa kalau doa dulu. Nah, tadi silakan. Tapi ada lagi sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, kita akan juga sampaikan pada kesempatan faktor Natal ini. Mungkin yang tidak kalah menariknya, kita perlu updatekan tetap untuk karena perlintasan dari sektor barat seringkali dimanfaatkan momen-momen seperti ini untuk berdak nakal lah, gitu Pak.
Jadi tetap kita dikasih beberapa kali, memang mungkin belum tangkap saja. Ada beberapa barang yang masuk ke wilayah kita, namun tentunya mungkin pilihan mereka ketika juga kecolongan itu mungkin yang perlu kita antisipasi. Yang kedua, tetap kita antisipasi bencana alam, Pak. Karena minggu kemarin kita 4,3 skala Richter di kemarin, Pak, jam 17.30 lagi di wilayah Sukabumi, kemudian berlanjut lagi di wilayah Lebak. Alhamdulillah saya pantau sampai besoknya tidak ada terdampak di wilayah kita, baik manusia maupun korban jiwa maupun korban rumah. Tapi di daerah lain itu banyak yang saya monitor dari kodim lain itu baik korban jiwa maupun rumah pada rubuh. Mungkin ya kita antisipasi saja, jangan sampai kita kelainan Nataru ini ada sesuatu tidak diperhatikan juga. Kemudian yang tidak kalah menarik, kami beserta sektor yang lainnya sama Pak Kapolres juga tetap melaksanakan pengamanan pemilu, terutama logistik pemilu ini yang hari ini juga saya monitor rapat di Solo kalau nggak salah. Bapak KPU ini mungkin ada tahap-tahap selanjutnya ini menjelang tahun baru, tapi tahapan pemilu kan tetap berjalan. Nah, mungkin ini perlu rapor tersendiri dan tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh ditinggalkan. Terakhir mungkin Bapak Bupati izin menyarankan untuk stimulus, kan kita kedatangan tamu-tamu wisatawan, mungkin untuk stimulus dalam sosialisasi giat pembersihan pantai, plastik, sosial media menandakan bahwa pangan siap menggelar atau menerima tamu atau wisatawan sehingga mereka bisa bertahan. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak sebelumnya. Terima kasih Pak Danip. Teman-teman lain sekalian ada yang disampaikan? Pak Berat. Ada kejadian-kejadian yang memang menonjol. Salah satunya kemarin seperti ungkap uang palsu. Kemudian ada yang sudah P21 juga mungkin kemarin ya Bu Kajari, kasus-kasus lain, 2 kasus sudah P21 dan sekarang masih dalam penanganan penyidikan kasus uang palsu. Ini saya bermohon di zaman digitalisasi ini seperti Bapak tadi saya sampaikan sudah mengacu kepada digitalisasi. Tapi kami dalam rangka lidik Pak, ketika terjadi suatu kejahatan, bahkan di satu desa, bahkan dalam satu malam itu terjadi 1 kali pencurian 2 kendaraan dalam satu rumah. Ini kami tidak bisa mendeteksi dari mana dan kemana. Mungkin untuk mempermudah, ini salah satu petunjuknya, barangkali Bapak bisa memperbanyak CCTV Pak. CCTV baik di objek wisata maupun di jalan-jalan yang diakses oleh umum. Sehingga mencari petunjuk-petunjuk dapat dipermudah dengan sistem digital. Kemudian yang keduanya Pak, sebagaimana mungkin diketahui bahwa keluhan wisatawan ini adalah parkir liar Pak. Parkir liar ini dan sudah bukan rahasia umum Pak, sudah rahasia umum, bukan rahasia lagi. Bahkan mungkin di medsos juga banyak yang mengeluhkan tentang parkir liar di objek wisata Pangandaran. Padahal di dalam tiket itu sudah include. Masyarakat paham itu, tetapi dalam pelaksanaannya kita merasa kerepotan. Dengan personel kami yang terbatas hanya mengingatkan, tetapi pelaksanaan di lapangan sudah menjadi rahasia umum. Ini parkir liar juga mungkin diberikan ID card kepada parkir yang memang sudah jelas legal, sehingga
warga ini tahu ketika dia tidak mempunyai ID card atau seragam khusus untuk mereka yang melakukan parkir atau petugas parkir itu bisa menolak bahwa ini adalah parkir liar. Yang ketiga, Pak, ini untuk masalah petunjuk kami untuk melayani masyarakat. Karena pernah dialami ada orang yang kehabisan uang, kehabisan dana. Mereka juga kena kejahatan, Pak. Artinya mungkin tadi copet, tadi todong, bagaimana untuk menuju ke polsek. Untuk menuju ke polsek membuat laporan ini susah. Walaupun mungkin kalau sekarang bisa, apalagi masih tersisa HP-nya, bisa mencari melalui Google Maps di mana posisi polsek. Tetapi petunjuk yang jelas kasat mata, ini kami mohon maaf sekali, mungkin kami pasangkan dulu di aman, dianggap salah, Pak. Yang petunjuknya Polsek Pangandaran 650 meter. Saya pasangkan memang itu di arena, katanya dari salah satu instansi Bapak menegur ke saya, minta dipindahkan. Padahal itu salah satu petunjuk untuk pelayanan pagi, Pak. Dalam rangka kami melayani, dan itu dipindahkan, digeserkan, sehingga orang yang datang dari sana, dari arah Banjar menuju Pangandaran untuk mencari polsek itu agak kesusahan, Pak. Karena harus berputar dalam jalan satu arah. Dan dari pantai Pangandaran untuk melihat dari ujung tol mencari polsek Pangandaran juga saat ini tidak ada. Maka kami berupaya untuk memasang petunjuk arah, tetapi ini akhirnya digeser dan agak tersebut. Ini mungkin hal-hal yang perlu saya sampaikan. Mohon petunjuk arahan dari Bapak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada yang lain? Pak O, DPD, pengamanan ibadah Natal, ada beberapa gereja dan ada rumah yang dipakai gereja. Pak Kapolri tadi sudah sampaikan. Yang kedua mengenai pengamanan tahun baru. Kan liburan lama itu di sejak mulai Natal, sekarang mulai. Ya. Nah, nanti season yang paling ramai mungkin di tahun Natal, mungkin orang masih di gereja. Nah, tahun baru biasanya jadi ada pengamanan dan nanti ada rakor teknis di masing-masing kecamatan berkaitan dengan kunjungan wisata. Gitu. Untuk catatan khususnya apa, Pak, yang dari pengalaman kemarin? Yang pertama biasanya kalau padat alur lalu lintas. Lalu lintas ya diatur. Biasanya persoalannya menyangkut hotel dan restoran. Yang mau makan jadi susah, yang mau nginep susah. Terus ya parkir dan sebagainya itu di lalu lintas. Yang kedua itu pengamanan yang renang di lokasi-lokasi yang kita sudah tahu. Pos 4, pos 5 itu daerah parkir, orang cebur di situ. Kita tidak tahu bahwa itu ombak besar dan sebagainya, itu juga menjadi perhatian kita. Cuaca. Tadi saya minta ke AL untuk melihat cuaca sampai dengan tahun baru sebagai Pak, tadi disampaikan katanya kunjungan tahun kemarin menurun, Pak, ya, karena isu hoax. Dulu kan begitu. Ya, biasanya kalau masuk ada isu hoax. Ya, tadi Pak Danim ada gerakan sampah dan sebagainya itu untuk memastikan. Nah, itu juga bagus. Salah satu antisipasi. Jadi hoax yang kedua, emang dulu kalau dibandingkan 2021 kan orang habis kerem. COVID. Jadi dia terbuka agak turun. Tapi kemana agak turun, Pak? Kesepi. Suka ada hoax, Pangandaran ombak tinggi dan sebagainya. Nah, saya minta ke dinas pariwisata untuk mengantisipasi. Harga melambung tuh. Nah, kan perkiraan tadi udah ada antisipasi seperti apa. Dan dinas teknis misalkan minyak misalkan 16.000, jangan lebih, ART-nya misalkan 16.000, jangan lebih dari itu. Beras medium premium, karena tahun baru ini kan kunjungan kalau penduduk Pangandaran kan 400 sekian, tapi ketika musim liburan
Kalau sehari 10.000 saja kan bertambah. Apalagi lebaran. Mungkin Pak bisa ditegaskan Pak untuk himbauan kepada calon wisatawan nih tentang adanya hoax gitu seperti Ya, gimana? pengadaan Ya. Ya dan kita lebih siap lagi dalam mengamankan untuk dalam Pangandaran, pantai, di lalu lintas dan sebagainya. Ada rencana operasi pasar harga nggak? Itu sedang ditangani oleh dinas koperasi dan perdagangan. Nanti Bapak tanya ke sana. Ya, dia sudah, Pak Teddy ini pintar ya menangani itu. Nggak dipindah-pindah sama saya karena belum dapat idenya. Dia di situ aja sampai dia punya kader untuk rajin seperti dia gitu kan. Kalau untuk aksesibilitas gimana Pak? Kita kan sekarang ada lintas pantai kan. Jadi nanti kalau mau yang dari Pangandaran mau ke Batu Hijau Karas kan bisa 2 lewat. Terus yang dari mana? Yang dari Madasari kan? Iya. Kemarin kan masuk dan naik dan turunnya satu arah. Nah, sekarang kan ada. Jadi rekayasa cuma. Jangan sudah jalan yang dari sana sudah. Jadi satu arah sekarang. Sekarang udah arahnya sudah yang turun. Iya. Yang turun dan naiknya satu arah.